Cinta Sang Pewaris. Jika sahabat menyukai cerita ini jangan lupa like, komen dan share. Terima kasih. 319-320. Bab 319. Melihat adegan ini, Lin Weiguo dipenuhi dengan emosi. Baru sekarang dia menyadari bahwa Fendi Zanders lah yang sebenarnya berpura-pura menjadi babi dan memakan harimau. Liang Ping, apa yang masih kamu lakukan dalam keadaan linglung? Mengapa kamu tidak segera meminta maaf kepada Tuan Zanders? Liang Weimin menatap Liang Ping dan berteriak. Mendengar ini, Liang Ping tidak bisa menahan cemberutnya, lalu berjalan ke depan Fendi Zanders, dan berkata dengan hormat, Tuan Zanders, saya menyinggung perasaan Anda karena saya tidak tahu apa-apa tentang Gunung Tai. Tuan Anda punya banyak hal, jangan beritahu saya. Saya mengetahuinya dengan baik. Fendi Zanders memandang Liang Ping dengan ringan, dan berkata dengan tenang, kali ini, demi ayahmu, aku tidak akan mengganggumu tentang masalah ini. Aku harap matamu akan bersinar lebih terang untukku di masa depan. Baiklah, terima kasih Tuan Zanders, terima kasih Tuan Zanders. Liang Ping buru-buru mengangguk dan membungkuk kembali. Setelah melihat pemandangan ini, semua orang menghela nafas dalam hati. Tidak ada yang mengira bahwa Liang Ping, yang terbiasa memamerkan kekuatannya di Lin Jiazuang, terkadang akan menundukkan kepalanya kepada orang lain. Setelah Lin Feng melihat Liang Ping meminta maaf kepada Fendi Zanders, ekspresi wajahnya tampak lebih jelek, karena dia sangat mengenal Liang Ping, dan dia benar-benar tidak tahu apa latar belakang Fendi Zanders yang membuat Liang Ping meminta maaf padanya. Tuan Zanders, jika tidak ada yang lain, kami akan pergi dulu. Liang Weimin berkata pada Fendi Zanders sambil tersenyum. Bagus. Fendi Zanders mengangguk ringan, sekarang dia berharap Liang Weimin segera membawa Liang Ping pergi. Ngomong-ngomong, aku ingat ada orang lain yang juga harus meminta maaf kepada Fendi Zanders, kan? Liang Weimin baru saja berbalik untuk pergi ketika Mandy Lin cemberut dan mengatakan sesuatu. Setelah mendengar kata-kata ini, semua orang menoleh untuk melihat posisi Mandy Lin, dengan ekspresi bingung di wajah mereka. Xiaoman, apa maksudmu dengan kalimat ini? Lin Sihua menoleh untuk melihat Mandy Lin, dan bertanya pada Mandy Lin dengan nada bingung. Bagaimanapun, Liang Ping telah meminta maaf kepada Fendi Zanders, tetapi Mandy Lin sebenarnya mengatakan bahwa ada satu orang lagi yang perlu meminta maaf kepada Fendi Zanders, yang membuat semua orang sedikit bingung. Lagi pula, dengan begitu banyak orang yang hadir, seharusnya hanya Liang Ping yang menyinggung Fendi Zanders, bukan? Saat ini, beberapa orang masih ingin berpura-pura bingung, bukan? Mandy Lin menoleh untuk melihat posisi Lin Feng sambil berbicara. Lin Feng sepertinya juga memperhatikan mata Mandy Lin, dan ekspresi bingung muncul di wajahnya, karena dia tidak tahu apa maksud Mandy Lin. Xiaoman, apa yang kamu bicarakan? Tidak bisakah kamu menjelaskannya dengan lebih jelas? Melian Liu bertanya pada Mandy Lin dengan ekspresi sangat bingung. Ya, Xiaoman, apa yang kamu bicarakan? Cleo Fei Lin juga berteriak. Baiklah kalau begitu, karena orang itu tidak tahu malu, aku akan mengingatkannya. Mandy Lin tersenyum tipis, lalu berjalan ke arah Lin Feng, dan berkata tanpa ekspresi, Lin Feng, saya ingat kamu menjebak Fendi Zanders sebelumnya, mengatakan bahwa Qian Yongwang adalah aktor yang diundang oleh Fendi Zanders, kan? Apa maksudmu? Lin Feng duduk di tempat dan bertanya pada Mandy Lin dengan ekspresi jelek. Apakah kamu tidak yakin dengan maksudku? Jika bukan karena kamu menjebak Fendi Zanders sebelumnya, bagaimana kami bisa salah paham terhadap Fendi Zanders? Bukankah kamu seharusnya meminta maaf kepada Fendi Zanders? Mandy Lin berteriak pada Lin Feng dengan mata berair besar. Kapan saya menjebak Fendi Zanders? Saya hanya mengungkapkan keraguan saya, tapi saya tidak pernah menjebak Fendi Zanders. Lin Feng duduk di tempat sambil mencibir dan menjawab. Kamu. Jejak kemarahan melintas di wajah Mandy Lin, dia merasa bahwa Lin Feng terlalu tidak tahu malu. Meskipun Lin Feng tidak secara pribadi mengatakan bahwa Qian Yongwang adalah aktor yang diundang oleh Fendi Zanders, tetapi Lin Feng ada di sana untuk mengobarkan api dari awal hingga akhir, dia sendiri tidak mengucapkan kata-kata itu. Apa yang salah dengan saya? Lin Feng memandang Mandy Lin dan mencibir, lalu melanjutkan, karena Anda mengatakan bahwa saya menjebak Fendi Zanders, dapatkah Anda memberikan bukti untuk membuktikan bahwa saya menjebaknya? Siapa di antara orang-orang yang hadir yang dapat membuktikan bahwa saya menjebaknya? Anda sekarang selama saya dapat menemukan seseorang atau bukti, saya akan segera meminta maaf kepada Fendi Zanders, bagaimana? Kamu benar-benar tidak tahu malu. Semua orang telah melihat bahwa kamu memimpin dalam menjebak Fendi Zanders, tetapi kamu tidak mengakuinya sekarang. Apakah kamu masih laki-laki? Mata Mandy Lin memerah karena marah, dan dia berteriak pada Lin Feng dengan ekspresi yang sangat marah. Mandy Lin, kamu boleh makan tanpa pandang bulu, tetapi kamu tidak boleh berbicara sembarangan. Kamu bilang aku menjebak Fendi Zanders, apakah kamu punya bukti?
Lin Feng tersenyum menghina, lalu menoleh untuk melihat orang-orang di restoran, dan berkata dengan ekspresi lucu, adakah di antara kalian yang bisa membuktikan bahwa saya menjebak Fendi Zanders? Setelah semua orang yang hadir mendengar kata-kata Lin Feng, mereka semua membeku di tempatnya, dan tidak ada yang berani berdiri dan berbicara. Bagaimanapun, orang yang berkonflik dengan Lin Feng saat ini bukanlah Fendi Zanders, tetapi Mandy Lin. Jika Fendi Zanders yang berkonflik dengan Lin Feng, maka orang-orang ini pasti berada di pihak Fendi Zanders, tetapi saat ini orang yang berkonflik dengan Lin Feng adalah Mandy Lin, maka situasinya berbeda. Mandy Lin, lihat. Saya bilang tidak ada yang bisa membuktikan bahwa saya telah menjebak Fendi Zanders. Karena tidak ada yang bisa membuktikannya, maka saya akan pergi dulu. Lin Feng memandang Mandy Lin dan mencibir, bangkit dan bersiap untuk pergi dari sini. Mandy Lin menatap Lin Feng, dengan ekspresi sangat marah di wajahnya, tetapi juga perasaan tidak berdaya. Fendi Zanders, apa yang masih kamu lakukan berdiri di sana? Orang ini yang memimpin dalam menjebakmu sebelumnya. Jika kamu memintanya untuk meminta maaf kepadamu, dia tidak akan pernah berani untuk tidak meminta maaf. Mandy Lin menoleh untuk melihat Fendi Zanders yang berada di samping, dan berteriak dengan ekspresi sangat bersemangat. Setelah Fendi Zanders mendengar kata-kata Mandy Lin, dia tidak bisa menahan keraguan untuk beberapa saat, dan kemudian berkata dengan ringan, lupakan, tidak perlu berdebat dengan orang seperti ini. Mandy Lin memandang Fendi Zanders dengan tidak percaya, dengan ekspresi sangat terkejut di wajahnya. Karena dia tidak pernah berpikir bahwa Fendi Zanders akan sangat tidak berguna, bahkan orang-orang seperti Liang Ping dan Liang Weimin sangat takut pada Fendi Zanders, tetapi Fendi Zanders tidak berani menyelesaikan masalah dengan Lin Feng saat ini. Jika Lin Feng tidak ada di sana untuk mengipasi api hari ini, bagaimana Fendi Zanders bisa diusir oleh Lin Wei Guo? Namun pemikiran Fendi Zanders saat ini sangat sederhana, yaitu menambah satu hal lebih buruk daripada mengurangi satu hal. Bagaimanapun, tujuannya telah tercapai hari ini, dan keluarga Lin sedikit banyak takut pada Fendi Zanders. Dia merasa tidak perlu memperburuk keadaan, dan jika identitasnya terungkap pada saat itu, kerugiannya akan terlalu besar. Hehe. Setelah Lin Feng mendengar kata-kata Fendi Zanders, dia tidak bisa menahan cibiran, dan kemudian berbisik, sampah adalah sampah, apa haknya dia meminta saya untuk meminta maaf. Meskipun Lin Feng tidak mengucapkan kata-kata ini dengan keras, semua orang yang hadir mendengarnya. Dalam sekejap, seluruh restoran menjadi sunyi senyap, dan semua orang membeku di tempatnya. Meskipun banyak orang yang menggunakan kata sampah untuk menggambarkan Fendi Zanders saat ini, setelah kejadian barusan, mereka tidak lagi punya nyali untuk menyebut Fendi Zanders sebagai sampah. Tapi Lin Feng sepertinya tidak menyadari apa dampak kalimat ini terhadap dirinya, jadi dia berbalik dan hendak berjalan keluar restoran. Berhenti. Sebelum Lin Feng bisa keluar dari lobi restoran, Lin Weiye tiba-tiba mengeluarkan suara dingin. Setelah Lin Feng mendengar suara Lin Weiye, dia berhenti dengan cepat dan menoleh ke arah Lin Weiye, dan berkata sambil tersenyum, kakek, apakah kamu akan pergi bersamaku? Lin Weiye tidak menjawab pertanyaan Lin Feng, tetapi berjalan cepat ke arah Lin Feng dengan menggunakan tongkat. Kakek, kamu. Lin Feng melihat ada yang tidak beres dengan ekspresi Lin Weiye, jadi dia buru-buru bertanya dengan lembut. Pergi dan minta maaf pada Tuan Zanders. Lin Weiye berteriak pada Lin Feng tanpa ekspresi. Lin Feng, yang masih tak terkalahkan sekarang, jelas sedikit tercengang saat ini, dan memandang Lin Wei Guo dengan ekspresi luar biasa di wajahnya. Kakek, apa yang kamu bicarakan? Kamu sebenarnya memintaku untuk memberikan sampah itu. Bentak. Sebelum Lin Feng selesai berbicara, Lin Weiye menamparkan Lin Feng dengan punggung tangannya, dan langsung menamparkan wajah Lin Feng, lalu berteriak dengan mata terbuka lebar, saya meminta Anda untuk pergi dan meminta maaf kepada Tuan Zanders, Anda tidak melakukannya dengar itu, kan? Bab 320. Setelah Lin Feng ditampar keras oleh Lin Weiye, dia menjadi linglung. Berdiri di sana dengan wajah kusam, ekspresi wajahnya sangat luar biasa. Karena Lin Feng tidak pernah menyangka bahwa orang yang berdiri dan menghentikannya pada akhirnya bukanlah orang lain, melainkan kakeknya. Anda harus tahu bahwa Lin Feng adalah anak paling menonjol di antara 3 generasi keluarga Lin, kemanapun dia pergi, Lin Weiye akan memperlakukannya sebagai harta karun. Tidak peduli kesalahan apa yang dilakukan Lin Feng, Lin Weiye tanpa syarat akan berdiri di sisi Lin Feng. Namun kali ini, tindakan Lin Weiye mengejutkan semua orang. Kakak kedua, apa yang kamu lakukan? Kamu membiarkan anak-anak menyelesaikan masalah di antara mereka sendiri, mengapa kamu masih melakukannya? Lin Wei Guo juga tampak sedikit terkejut, dan dengan cepat berlari ke arah Lin Weiye, mengulurkan tangannya untuk menghentikan Lin Weiye. Kakak ketiga, apa yang terjadi hari ini memang kesalahan Lin Feng, dan Lin Feng harus meminta maaf kepada Fendi Zanders. Lin Weiye bukanlah orang bodoh, dia tahu bahwa Lin Wei Guo saat ini bukan lagi Lin Wei Guo yang asli, dan dia dapat dengan jelas melihat sikap Liang Weimin, Liang Tianqi dan lainnya terhadap Fendi Zanders sekarang.
Bahkan keluarga besar seperti keluarga Liang tidak berani menyinggung perasaan Fendi Zanders. Bahkan jika Lin Weiye punya 100 nyali, dia tidak akan berani bermusuhan dengan Fendi Zanders hanya karena hal kecil ini. Oleh karena itu, dia merasa bahwa solusi terbaik sekarang adalah meminta Lin Feng untuk meminta maaf kepada Fendi Zanders, dan dengan hubungan antara dia dan Lin Weiguo, Fendi Zanders mungkin tidak akan melanjutkan masalah ini lebih jauh. Terus terang, tidak ada yang tahu identitas asli Fendi Zanders sekarang, tetapi melalui kejadian hari ini, mereka juga dapat merasakan bahwa identitas Fendi Zanders jelas tidak sesederhana itu, dan menyinggung Fendi Zanders bukanlah hal yang baik. Lin Feng, apa yang masih kamu lakukan di sana? Cepat minta maaf pada Fendi Zanders. Lin Weiye berteriak penuh semangat dengan mata terbuka lebar. Kakek, kenapa aku harus memberi? Lin Feng masih sedikit enggan, dan membuka mulutnya untuk berbicara. Tapi Lin Weiye menamparkan wajah Lin Feng dengan backhand. Setelah tamparan ini, Lin Feng benar-benar jujur, dan melihat posisi Fendi Zanders dengan wajah memerah. Saya meminta Anda untuk pergi ke sana dan meminta maaf kepada Fendi Zanders sekarang, apakah Anda mendengar apa yang saya katakan? Lin Weiye berteriak pada Lin Feng dengan ekspresi muram. Aku mendengarnya. Lin Feng mengertakkan gigi dan mengangguk, lalu berjalan ke arah Fendi Zanders, menundukkan kepalanya dan berkata kepada Fendi Zanders, Fendi Zanders, saya salah tentang masalah ini hari ini, saya minta maaf kepada Anda. Kamu tidak perlu meminta maaf padaku. Jika kamu benar-benar ingin meminta maaf, maka kamu bisa meminta maaf kepada tunanganku. Fendi Zanders melihat semuanya sudah seperti ini, dan dia tidak ingin mempermasalahkannya, jadi dia mengatakan sesuatu kepada Lin Feng. Tidak banyak konflik antara Fendi Zanders dan Lin Feng, dia hanya tidak mengerti bagaimana Lin Feng menertawakan Cleo Fei Lin sebelumnya. Karena Lin Feng ingin meminta maaf sekarang, dia mungkin juga meminta maaf kepada Cleo Fei Lin secara langsung. Setelah Lin Feng ragu-ragu sejenak, dia menoleh untuk melihat posisi Cleo Fei Lin, dan berkata dengan suara rendah, Cleo Fei Lin, maafkan aku. Tidak masalah. Cleo Fei Lin juga seorang wanita yang sangat bijaksana, dan dia tidak ingin melanjutkan masalah ini, jadi dia menjawab dengan santai. Lin Feng menarik napas dalam-dalam, berbalik dan berjalan di depan Lin Weiye. Kakak ketiga, pesta ulang tahunmu hampir selesai, dan ada hal lain yang harus aku lakukan, jadi ayo pergi dulu. Suasana hati Lin Weiye sedang tidak baik sekarang. Setelah berbicara dengan Lin Weiguo, dia berbalik dan meninggalkan restoran, tidak memberi Lin Weiguo kesempatan untuk tinggal. Setelah melihat Lin Weiye pergi, Lin Weijun tidak ingin tinggal di sini lebih lama lagi. Setelah berbasa-basi dengan Lin Weiguo, dia pergi dengan tergesa-gesa. Dalam sekejap, hanya anak-anak Lin Weiguo, Cleo Fei Lin, Fendi Zanders dan lainnya yang tersisa di seluruh restoran. Lin Weiguo tidak bisa menahan kepalanya untuk melihat ke arah Fendi Zanders, dan kemudian bertanya kepada Fendi Zanders sambil tersenyum, Fendi Zanders, apa yang terjadi hari ini? Bagaimana kamu bisa mengenal begitu banyak orang penting? Benar, Fendi Zanders, mengapa Bibi belum pernah mendengar tentang kemampuanmu sebelumnya? Ibu Mendilin juga sangat ingin tahu tentang Fendi Zanders saat ini. Bagaimanapun, dia telah mendengar beberapa hal tentang Fendi Zanders dari Mendilin sebelumnya, tetapi di mulut Mendilin, Fendi Zanders tampaknya hanyalah anak laki-laki malang. Tidak ada yang istimewa sama sekali. Tapi kalau dilihat sekarang, ini tidak terlihat seperti anak miskin, ini jelas generasi kedua yang super kaya. Namun sebelum dia bisa membuka mulutnya, dia mendengar Cleo Fei Lin berteriak, sebenarnya, Fendi Zanders tidak mengenal orang-orang ini, mereka datang ke sini untuk menyenangkan Fendi Zanders. Orang-orang ini datang ke sini untuk menyenangkan Fendi Zanders. Setelah Lin Weiguo mendengar ini, ekspresi wajahnya menjadi semakin bingung. Dia tidak tahu kemampuan seperti apa yang dimiliki Fendi Zanders ini yang memungkinkan begitu banyak pemain besar datang untuk menjilatnya. Tapi Cleo Fei Lin tidak memberi kesempatan pada Lin Weiguo dan yang lainnya untuk terus bertanya, dan langsung meraih Fendi Zanders dan berkata, Fendi Zanders, orang-orang itu sudah pergi sekarang, jadi kamu akan baik-baik saja, kan? Tidak ada yang lain. Fendi Zanders sedikit bingung dengan Cleo Fei Lin, dan menjawab dengan nada bingung. Tidak apa-apa. Masih banyak tempat menarik di Lin Chiazuang kita. Aku akan mengantarmu ke sana. Cleo Fei Lin berteriak sambil tersenyum, lalu menyeret Fendi Zanders dan berjalan menuju luar restoran. Sepupu, aku akan ikut denganmu juga. Ketika Mendilin melihat Cleo Fei Lin hendak pergi, dia buru-buru berteriak, lalu berlari keluar restoran sambil tersenyum, meninggalkan Lin Weiguo dan yang lainnya dengan ekspresi bingung di wajah mereka. Faktanya, Cleo Fei Lin sangat ingin membawa pergi Fendi Zanders karena dia khawatir Fendi Zanders akan mengatakan yang sebenarnya jika orang-orang ini terus menanyainya. Jika orang-orang ini tidak tahu bahwa bos besar saat ini tidak ada di sini untuk Fendi Zanders, tetapi Fang Zihua, maka semua orang akan merasa bahwa latar belakang Fendi Zanders tidak terduga, dan mereka akan takut pada Fendi Zanders di dalam hati mereka, jadi mereka akan melanjutkan tidak seseorang berani menindas Fendi Zanders lagi. Namun begitu mereka mengetahui kebenarannya,
Fendi Zanders akan tetap menjadi Fendi Zanders yang sama di mata mereka, dan mereka akan terus meremehkan Fendi Zanders. Si Qiong, kamu juga di Jiangcheng, apa kamu tidak kenal Fendi Zanders? Lin Weiguo ragu-ragu sejenak dan menoleh ke arah Lin Siqiong, seolah dia berencana menanyakan sesuatu dari mulut Lin Siqiong. Ayah, sebenarnya, saya juga menyelidiki latar belakang Fendi Zanders, tetapi saya tidak menemukan apapun. Saya hanya mengetahui bahwa dia adalah mahasiswa Universitas Jiangcheng, jadi saya tidak terlalu mengenal Fendi Zanders. Lin Siqiong buru-buru menjawab. Setelah Lin Weiguo mendengar ini, dia tidak bisa menahan nafas dalam-dalam, dan kemudian berkata tanpa ekspresi, sepertinya ini adalah kesempatan bagi keluarga Lin kita. Cleo Fei Lin telah menemukan menantu yang baik untukmu.